Swastiastu. Om Swastiastu. Semeton Denpos hari ini kami kedatangan tamu istimewa di gedung podcast kami di Harian Bali Pos di Jalan Kepundung 67A Denpasar. Beliau selama ini dikenal sebagai penggiat sosial di masyarakat. Nah, untuk itu mari kita kupas tuntas dalam acara Pankobar, Pantau Kota Bareng-Bareng. Kali ini tamu istimewa yang secara khusus datang ke podcast kami. Beliau adalah Ketut Putra Ismaya Jaya. Ya, yang sekarang punya yayasan Keris. Ksatria Keris Bali. Ksatria Keris Bali. Kemudian belakangan ini beliau punya julukan baru, yaitu Jero Bima. Jero Bima ya, sosok Pandawa yang gagah berani. Astagfirullah. Ya, Jero Bima mungkin bisa diceritakan kepada Semeton Denpos apa yang melatar belakangi Jero sampai dijuluki Jero Bima. Om Swastiastu, Om Mastu Tatastu Namo Swaha. Terima kasih nih, luar biasa bisa diundang akhirnya ke podcast Bali Pos. Pankobar, semoga sukses. Masyarakat Bali ingat Pankobar, ingat itu punyanya Bali Pos. Mari kita buat untuk semakin dikenal di masyarakat. Jadi Tiang, terima kasih ketika ditanya tadi adalah kenapa dapat julukan Jero Bima. Nah, Jero Bima ini Tiang dapat nama pertama 2005 di Pura Melanting. Di mana? Singaraja, Pura Melanting Singaraja, oleh seorang juru mangku tapakan Ratu Beterinia. Ketika itu Tiang pas ngiringin juru mangku ini ngiringin ke Pura Melanting Singaraja, ketinggalanlah Pejati. Pejati ketinggalan satu di mobil. Tiang orang atlet angkat berat, saya dulu atlet angkat berat, jadi badan saya besar, kekar. Ketinggalan, saya lah disuruh ngambil. Tutut ambil, saya namanya dulu Ketut kan, Tutut ambil ininya, saya ngambil saya ini karena saya juga pelari. Saya dulu atlet lari, Pak. Kalau di Karangasem nggak ada yang berani ngalahkan saya lari. Ya ampun, itu sombong nih. Saya lari 100 meter, 400 meter selalu juara. Ketika saya lari dan saya balik lagi dengan cepat, kagetlah semua di situ. Kok cepat sekali. Badan besar, kayak terbang katanya. Wah, ini cocok Bang Adan Bima gitu. Cocok dikasih nama Bima. Dari situlah saya dipanggil Ketut Bima. Ketut Bima sampai akhirnya 2009 sebenarnya Pak saya sudah mewinten. Saya menjadi juru mangku tapakan. 2012 saya jadi mangku tapakan ketika saya membuat gedong suci di rumah. Itu menjadilah mangku tapakan. Itulah proses nama itu. Kalau boleh tahu juga Jero Bima, apa sih kepanjangan Keris dan kemudian yayasan ini bergerak di bidang apa saja? Nah, Keris ini awalnya maju ketika saya maju DPD RI tahun 2019, 2024, pencalonan 2019 itu. Ketika itu istri ini mencarikan nama singkatan. Keris, dapatlah nama Keris. Keris itu singkatan awalnya. Ketut Putra Ismaya Jaya. Nah, itu Keris itu singkatannya. Sehingga akhirnya saya cocok karena Keris ini adalah simbol budaya. Simbol senjata yang dipegang oleh para leluhur untuk dipergunakan membela harga dirinya, membela martabatnya dan menjaga keluarganya. Keris adalah simbol. Sehingga saya cocoklah klik dengan Keris. Di samping itu Keris juga bisa disingkat Kesatuan Republik Indonesia. Itu singkatan Keris. Nah, kalau Keris sendiri tentu Jero Bima juga punya koleksi keris di Jero. Berapa kira-kira ada? Ya, kalau saya koleksi keris sih tidak berani bilang koleksi karena tidak banyak Pak ya. Saya ada beberapa keris, memang keris-keris tua. Ada beberapa keris yang mempunyai kalau kita orang percaya nggak percaya itu mempunyai taksu, mempunyai kekuatan dan ada sejarah. Keris-keris itu ada sejarah bagi saya sendiri ada sejarahnya. Kemudian boleh tahu juga siapa sih yang boleh masuk yayasan Keris di sini dan kemudian mungkin ada syarat khusus, Jero? Yayasan Keris ini tidak ada syarat khusus, jadi siapapun boleh masuk. Dan saya sendiri tidak pernah mengajakin orang. Jadi saya tidak pernah ngajak orang untuk ikut yayasan karena itu saya biarkan lahir dari hati nurani mereka, dari keinginan mereka, bukan atas ajakan saya. Jadi mereka akan ikut karena terbawa dengan rasa ingin berbuat, ingin bersaudara, ingin menyama.
Jadi tidak ada syarat khusus untuk ikut bersama yayasan. Malah kami banyak semeton yang kelasnya di bawah itu ikut. Malah kelas atas juga ada. Ada. Ikut bersama kami. Ada Okan Ide Dalem dari Puri Agung Kelungkung itu ikut, beliau yang mau ikut, beliau sama keluarganya, sepupu-sepupunya juga ikut di yayasan. Begitupun ada semeton yang memang ada supir sampah, truk sampah, semeton yang tidak punya keluarga, dia bilang saya hidup sebatang kara Pak Jero, ketika saya nggak punya saudara siapa-siapa, ketika masuk keris saya bangga, saya bisa banyak saudara. Inilah tujuan tiang bentuk keris. Kalau boleh tahu berapa sih jumlah di Bali anggota Yayasan Keris ini? Ya, kita di Bali Keris ini sudah ada di semua kabupaten, di semua kecamatan di tanah Bali, dan ada beberapa di desa. Kurang lebih data mungkin sekitar 20.000 kurang. Wah, sekarang luar biasa ya. Di desa-desa kami yang banyak, desa-desa yang banyak itu mengikuti gitu. Tentu di kabupaten juga ada korlapnya. Itu kita kalau nama sesuai dengan nama di yayasan itu tidak ada nama korlap, yang dipakai adalah unitnya. Ya, unit-unit itu di kecamatan-kecamatan. Kalau wilayah, ketua wilayah itu namanya kabupaten. Terus kalau ke bawahnya kecamatan itu namanya ketua unit. Di bawahnya ketua unit. Kalau di desa namanya kordes. Ada kordes. Nah, yayasan ini juga ada di Lombok, Lampung, dan Sumatera. Malah ada di Jakarta, beberapa pecalang juga ikut. Wah, luar biasa nih ya. Jero Bimo, apa istilahnya ya? Jero Bimo kan sekarang sibuk sekali nih, artinya membantu keramo kita di lapangan, mungkin jarang di rumah ya karena kesibukan. Kemudian Yayasan Keris ini apa saja kegiatannya, Jero? Mungkin selain membantu keramo juga ada kegiatan-kegiatan sosial seperti kemarin ulang tahun Bali Pos misalnya, menyumbangkan darah misalnya. Mungkin bisa diceritakan? Ya, kalau darah itu utama ya. Pak D sudah sering ya kalau memberitahukan pada kita, pasti semeton yayasan selalu hadir, selalu ikut. Di samping kita juga semua semeton di yayasan seluruh Bali, kita kalau ada butuh darah, kita siap korbankan darah kita. Datang hadir langsung ke rumah sakit, ke PMI untuk kita sumbangkan darah. Ini yang kita awal lakukan pada waktu perintisan Keris. Zaman Covid orang tidak berani berdonor. Tapi kami lahir ada dan kami selalu rutin berdonor darah untuk memberikan semeton kami yang membutuhkan darah. Dari sini akhirnya banyak masyarakat melihat, banyak juga yang mengikuti. Di samping kita membantu sembako, bedah rumah, membantu membuat perbaikan rumah, sudah banyak kita lakukan kegiatan sosial, termasuk membantu masalah hutang piutang. Ada juga. Sampai masalah dicari preman, ada juga masalah, segala masalah, mobil hilang, mobil digade, kita juga tangani. Jadi berbagai macam masalah. Di samping keramo kita di Bali, saya pernah lihat Jero Bimo juga membantu keramo Tamiu atau keramo kita yang dari luar Bali. Apakah mereka ada suatu masalah kira-kira di Bali atau mungkin ada kesulitan? Ini kami kan memakai dasar NKRI. Jadi kita di tim hukum, yayasan itu ada 40 tim hukum saya, ada yang ikut dengan sukarela. Dia ikut mau bergabung dengan tim hukum. Di tim hukum juga ada berbagai macam agama, dan kita di struktur yayasan sendiri. Pengawas saya adalah Sekjen Pendeta dulu, Sekjennya Pendeta se-Bali. Terus saya punya sekretaris satu itu orang Muslim, orang Islam, Madura asli, tapi udah 25 tahun di Bali berteman-teman dia. Terus yang kedua saya punya sekretaris dua orang Buddha, di samping semeton di yayasan itu berbagai macam agama, tapi lebih banyak agama Hindu. Nah, ketika membantu agama lain, kami punya prinsip ini adalah tanah NKRI. Ketika dia punya masalah di tanah Bali, wajib hukumnya kami juga membantu ketika mereka teraniaya. Kami wajib membantu, siapa tahu suatu saat ada saudara Hindu Bali kami punya masalah di daerahnya dia, kami berani minta tolong. Karena ada saudara dia yang ada di sana. Itu yang kami lakukan. Yang paling inti adalah sebenarnya kami yayasan ini lahir untuk menjaga tanah Bali. Jadi saya tidak ingin ada orang luar, oknum-oknum yang berani mengintimidasi, melakukan tindakan yang tidak benar kepada saudara-saudara kami tanah Bali. Kami akan siap membela pati untuk saudara kami tanah Bali, karena di mana bumi dipijak, disitulah langit yang harus kita junjung. Itu yang kita jaga di Yayasan Santa Keris Bali, kita bersatu. Tapi kalau sama semeton Hindu Bali, kami sudah menjauh. Paling saya akan minta maaf segala macam. Tapi kalau orang luar berani macam-macam, saya pasti bersuara untuk membela tanah Bali saya demi anak cucu saya. Ketika suatu saat kita sekarang bisa makan enak, kita bisa menikmati, ketika ada masalah kita nggak peduli. Anak cucu kita suatu saat nggak akan bisa menikmati seperti saya. Mereka lah orang luar ini, oknum-oknum ini akan menguasai tanah Bali kita karena kita tidak mau bersatu. Inilah yang saya bangun untuk rasa persatuan untuk menjaga tanah Bali. Jero mungkin semeton juga ingin tahu ya, Jero punya keris bertuah. Ada sejarah keris.
Mungkin bisa diperlihatkan Jero. Nah, kalau ini keris ini jarang sekarang saya pakai. Dulu saya pakai. Keris ini punya istri dan sudah punya anak. Anaknya sekarang umur 5 tahun. Nikah asli nih. Ini tanpa sengaja keris ini kalau ini mohon maaf saya boleh buka. Wah, ini nggak boleh ya dibuka ya. Boleh buka ya? Boleh. Mohon izin. Ini ada ucuk emas ini kalau dilihat dari barangnya tua, ini adalah peninggalan zaman kerajaan Hayam Wuruk. Wah, berarti ini sudah ratusan tahun. Ini zaman kerajaan Hayam Wuruk. Ya. Keris ini tidak sengaja saya bawa ketika ada yang saudara saya di yayasan punya anak meninggal, anaknya masih muda. Meninggal, ketika meninggal dia punya pacar hamil. Nah, secara lontar harus dinikahkan sama keris karena anak itu sudah hamil. Dia bilang waktu itu sudah punya keris. Jadi saya memang selalu stylenya bawa senjata begini, keris ini sebagai menghadap taksu. Pas di sana mereka bingung nyari keris nggak ada. Akhirnya pinjamlah keris saya ini, dipinjam untuk dinikahkan. Saya kasih inilah nikah sama keris sama anaknya saudara saya di yayasan itu. Nikah sekarang anaknya udah 5 tahun. Nah, kalau ini tongkat yang sering juga saya bawa. Ini tongkat ini diberikan oleh seorang juru mangku. Nah, juru mangku ini berkata, dia mimpi sampai 3 kali dicari orang tua bahwa ini punya saya. Punya saya karena berikan saya. Padahal dia sudah pegang 12 tahun. Di mana dapatnya Ki? Mangku ini pegang nih, mangku ada saya punya teman juru mangku. Dia di Bali. Di Bali. Dia punya ini karena dia terus dimimpin ada 3 kali, 4 kali dia bilang dia harus nyerahin ke saya. Padahal barang kesayangan. Waktu dikasih saya nggak mau. Karena saya cek getarannya nggak ada getaran, nggak pernah diupacarai saya bilang gitu. Oh, bagusnya dia ngomong ini upacara lengkap, setiap saya cabut banyak orang kauhan gitu katanya kalau upacara. Ini karena ini katanya leluhur Jero yang datang kepada saya harus masih Jero. Ini punya leluhur Jero. Nah, ketika dia bilang punya leluhur saya coba pegang, saya mohonkan doa, ternyata saya translate ketedunan, benar ini punya leluhur. Akhirnya saya ganti dengan maunya saya ganti dengan tongkat komando yang saya punya bagus itu. Dia minta, saya harus meminta. Dia mau minta barang spesial saya satu, sudah saya serahkan. Apa yang dia mau saya kasih untuk penukar pengganti tongkat ini. Ini peninggalan leluhur saya katanya. Dari mimpi dan saya rasakan ini kebenaran. Kalau ini jadi tongkat ini selalu Jero bawa. Ya, ini kalau pas upacara. Jadi kalau kalau acara biasa lain ada saya punya yang hitam, Pak. Ini kalau pas ada upacara ke pura-pura gede, saya baru bawa ini. Dan ini banyaklah keajaiban kekuatan dari tongkat ini yang saya banyak orang yang membuktikan gitu, bukan hanya dari saya ngomong, orang megang pun merasakan. Ketika ada orang katanya mobil saya ketiduran, dia megang tongkatnya, saya pasti duduk di tengah. Orang saya ini yang saya biasa nemenin, ada orang bawa sepeda begini, dibeginikan aja, jatuh sih somong jatuh. Terus saya dapat perbaiki keris tongkat ini ke tongkat keris ini. Tukang perbaikannya itu Jero Sabar namanya. Nah, kalau dunia keris tahulah dia. Beliau cerita sendiri pas hujan diangkat biar nggak hujan, reda langsung hujannya. jadi tuahnya besar sekali. Tongkat ini selalu diupacarai juga setiap upacara tempat landap diupacarai. Nah, inilah keris simbol Yayasan Santet Keris Bali saya. Yang saya pakai simbolnya ini mungkin jarang diperlihatkan ya kepada semeton kita. Ini jarang dibawa karena dia diam di rumah. Nah, ini kerisnya ini bentuknya semar, lekuknya juga ini unik. Ini lekuknya 31 ada gambar semar. Ya, semar ini. Ini Bima Kroda. Semar Bima Kroda saya namain. Semar Bima Kroda. Inilah yang saya pakai simbol yayasan karena keris ini ketika saya bawa ke Majapahit Triwulan, ada yang Suryo namanya yang di situ pas di ini. Beliau bilang, "Wah, ini Ketut Ismaya datang nih. Keluarin keris yang Pugandring. Ini 500 tahun belum pernah diupacarai ini." Beliau bilang gitu. 11 turunan belum pernah dikeluarkan. Karena saya datang dikeluarkan. 4 orang dah bawa begini sampai bawa. Dia bilang begini yang suruhnya. Ini harus anak perawan yang pegang baru bisa diam. Kok saya bawa dari Bali itu anak perawan. Sopirnya yang bawa barang-barang siang, ada sopirnya itu masih 15 tahun. Dia ikut ingin kejauhan, dialah yang megang baru tenang keris Empu Gandringnya. Ditemukanlah sama keris ini. Karena beliau bilang keris Empu Gandring inilah cikal bakal kerajaan Nusantara. Kalau nggak ada keris Empu Gandring tidak akan ada kerajaan Nusantara. Saya terngiang ucapan itu ketika saya membuat yayasan, kayaknya keris inilah yang bertemu harus saya pakai simbol untuk membangkitkan Nusantara. Nah, ini ceritanya akhirnya inilah saya pakai simbol dari Yayasan Santet Keris Bali. Kenapa keris yang bertuah semacam ini bisa diserahkan kepada Jero Bimo? Biasanya itu kan kalau setelah saya ikuti perjalanan keris spiritual keris
keris itu bisa mencari tuannya dan mencari pemegang yang akan bertemu sama pemilik lamanya, bisa jadi pemilik lama. Karena kita mau nggak mau kita percaya reinkarnasi. Kekuatan itu, keris itu akan mencari tuan berdasarkan kekuatan taksunya. Nah di situ dia akan berjodoh. Saya ada beberapa keris yang saya kasih, minta teman juga, keris besar, saya beli mahal, saya kasih teman. Ternyata teman saya bilang, saya sudah mimpi Pak Jero, kasih saya keris begini. Kok bisa Pak Jero pas kasih saya, ada bahasa begitu. Ya, saya sampai bener Pak Jero. Artinya itulah saya bilang, keris itu mencari tuannya. Dia dengan waktunya, saya punya juga keris peninggalan Raja Buleleng, ada keris Raja Bulangbangan, ada di Gedong Suci, keris peninggalan Raja Buleleng dan Bulangbangan. Ya kalau memang keris yang bersejarah semacam itu tentu harus dijaga dengan baik, Jero. Ya, jangan sampai mungkin nanti dicuri dan sebagainya. Nah mungkin gimana cara menjaga agar peninggalan kita ini tetap lestari lah. Ya kalau ini kan kalau di Puri kan ada Gedong Suci yang kita juga ada di Gedong Suci. Tetapi saya kembalikan lagi, keris ini punya punya kekuatan. Saya yakin karena saya beberapa sudah buktikan dan bisa membuktikan kekuatan keris. Karena kalau orang yang memang berniat jahat, keris itu pasti tidak akan melindungi dirinya. Orang itu mungkin tidak aja diniat, tidak ada keinginan. Tapi kalau keris itu tidak dirawat, tidak di-openin atau tidak pernah diperhatikan, taksunya akan hilang. Sehingga ketika taksunya hilang, bisa jadi keris itu akan bisa hilang dicuri orang. Karena dia tidak menjaga dirinya. Karena dia merasa dengan tuannya ini tidak dijaga. Kalau orang yang menjaga, pasti keris itu tidak akan bisa hilang. Ya, kita kembali ke Yayasan Keris. Apakah yayasan ini juga punya semacam koperasi, Jero? Ya, kita koperasi belum punya. Jadi kita baru berdiri 2020. Sekarang ini bulan September ini adalah di bulan ulang tahun kami yang ketiga. Tanggal berapa? Tanggal 6 September. Oh, sudah dekat. Ya, sudah dekat lagi berapa hari ini. Jadi ketika kita ulang tahun, perayaan kita persemian awal itu di Puri Agung Glungkung. Di pendopo Puri Agung Glungkung dihadiri para pelingsir hampir sebali. Pelingsir itu hadir menyaksikan pas zaman Covid. Terus ulang tahun pertama di Puri Belah Batuh, ulang tahun kedua di Puri Kesiman. Sekarang ulang tahun ketiga kita di Puri Agung Kerambitan. Nah ini kita belum koperasi karena kemarin itu sudah ada sih yang mau membukakan koperasi buat kita. Tapi karena saya masih sibuk ngurusin untuk DPD-nya, masih keliling undangan, ngurus orang, belum sempat saya fokus. Nah sekarang dengan waktu yang sudah mulai agak longgar, mungkin akan terrealisasi di ketiga ini koperasi di Yayasan Santri Keris Bali. Jero Bimo, seandainya masyarakat ada yang ingin menjadi anggota yayasan, mungkin kemana mereka? Apakah mungkin bisa disebutkan di mana markasnya, atau kemungkinan bisa juga mengontak anggota Keris di kabupaten maupun di tingkat nasional. Ya, terima kasih Pak Deh. Kami ini dari awal ketika itu kita posting di FB, di medsos, bahwa ada kontak, kadang-kadang bisa inbox untuk ingin bergabung. Dan begitu pun bisa di-inbox kepada nyame-nyame yayasan yang dilihat di medsosnya, ada ikut di yayasan, bisa di-inbox untuk menyatakan ikut bergabung. Atau kelihat tetangga atau teman Banjar desa itu berbaju Yayasan Santri Keris Bali juga bisa diajak untuk bergabung. Jadi jangan pernah malu, kami ini mengajak untuk bersaudara. Ketika ada masalah, mari kita tanggung bersama-sama. Kita di sini ada uang duka, Pak De. Kalau ada saudara yang meninggal, itu kita ada uang duka seluruh nyama keris. Tidak dipaksakan juga memberikan sumbangsi 10.000. Kalau orang tuanya itu 5.000, kalau dirinya, anaknya, keluarga inti itu 10.000 seluruh Bali. Seluruh Bali sampai keluar Bali yang mau ikut. Begitupun ini kalau orang tuanya sama, kita sumbangkan, kita anggap berkarma untuk saudara kita yang Kelayon Sekar. Ini juga penting diketahui oleh Semeton Denpos ya. Jadi kira-kira apa saja yang bisa dibantu oleh Yayasan Keris nih? Misalnya selain kedukaan tadi, juga ada masyarakat kita yang sakit dan sebagainya. Bagaimana nih Kak Jero Bimo? Ya kita kalau orang bilang bahasa kerennya palu gak ada, apa lu perlu gua ada kan gitu. Tetapi kita kembalikan kepada karma. Kemarin juga tiang bantu orang kasus mobil, ada urusan sama pihak berwajib, ya kita berusaha memediasi. Kembali yang kita bantu, kadang-kadang bisa jadi kita bisa selesaikan. Ada yang tidak. Saya selalu bilang ketika membantu, kami membantu berdasarkan karma. Kalau karmanya Bapak Ibu baik, pasti kami akan segera bisa membantu. Tapi kalau tidak, mungkin kami tidak akan bisa segera membantu. Intinya adalah ketika minta tolong, rajinlah berdoa. Itu yang saya lakukan.
minta rajinlah berdoa, dengan doa ini akan membukakan segala jalan dan segala masalah. Dan akhirnya ketika mereka lakukan, ya saya dapatkan jalan. Masalah tanah, masalah kena tipu, masalah kesehatan, bedah rumah, semampu kami. Dan kami tidak mau memaksakan juga itu berdalam kamar. Ada banyak juga inbox, Pak Jero bisa nggak bantu rehab rumah kami? Nah ini kami juga belum bisa mengatakan bisa atau tidak, tergantung bagaimana punya yang terkumpul yang menyambut kami. Kadang ada yang tidak minta ketika rumahnya roboh, nggak bagus, tahu-tahu donatur banyak yang menyambut, ayo bantu, langsung bisa kita bantu gitu. Jadi itu berdasarkan karma aja. Iya, kalau misalnya ada orang sakit misalnya. Sakit itu sudah sering kita banyak bantu. Mau nyari rumah sakit, kita bantu untuk segera operasi. Karena kita banyak kenalan di rumah sakit. Kita ada koneksi, bisa bantu operasinya cepat, itu kita lakukan. Malah ada butuh ambulan, kita juga siapkan bantuan nyari minta tolong yang ada ambulan untuk membantu masyarakat, itu kita lakukan. Ini juga perlu dianggali Jero. Dalam membantu masyarakat mungkin ada hal yang berkesan yang Jero Bimo dapatkan dalam pengalaman selama ini. Kalau berkesan, hampir semua berkesan ya. Yang menarik dulu ketika COVID itu ada orang hilang tenggelam. Itu tim kita dari Nyama Yayasan itu kan ada penyelam. Nyama penyelam inilah yang dapat mayatnya yang di Gianyar itu. Dapat sampai ke bawah. Jadi ketika dapat, rasa haru, rasa bangga, rasa bahagia, dan semua warga itu sampai bertepuk tangan. Memberikan aspirasinya kepada kami yayasan yang hadir. Tapi ada juga yang sempat di Gianyar, di daerah situ juga tidak bisa kami temukan. Tapi kami turunkan penyelam-penyelam. Ada juga ada penyelam. Penyelam kita punya. Wah. Ada tim penyelam kita juga punya. Tim penyelam itu sampai ketemu mayatnya diikat, dapat, yaitu kebanggaan bagi kami. Terus ketika yang mendengar kisah orang yang terzolimi ya, kadang-kadang ada orang tua sampai dia nyari jalan kaki loh, nyari rumah saya. Dia di mana nih Kak Jero? Orang asli Buleleng. Markasnya Jero? Di rumah dia di Jalan Seroja, Pak. Jalan Seroja, Gang Blingbing, Perumahan Seroja nomor 31. Di situ dia diantar sampai Pecalang karena dia mondar mandir, katanya jalan nangka, bolak-balik dilihat sama pecalang, ada pecalang daerah situ. Ditanya, "Pak, mau kemana?" Dia nyari rumahnya Pak Kris. Dia bilang Pak Kris. Dia bilang Pak Kris, mau apa? Mau minta tolong. Dia jalan nih Pak, dari Buleleng, naik mobil, bus, jalan, akhirnya jalan berapa kilo jalan. Sampai ketemu dia, saya ajak tampung di rumah, karena dia diintimidasi, dicari preman-preman lah bahasanya. Dia di preman-preman diancam, takut dia dibunuh. Akhirnya datang, ya saya sempat live-kan, saya minta ini. Sampai akhirnya kita bantu dan ngurusin masalah hutang piutangnya dia. Sampai diajak juga, karena dia ada asetnya di Singaraja, diajak ditampung lagi sama ketua wilayah yang di Singaraja, Pak. Nah ini tahun ini kan tahun politik Jero Bimo. Nah mungkin boleh nggak anggota KRIS ikut berpolitik atau mendukung calon-calon mereka sehingga nanti dalam pemilu tidak sampai ada istilahnya ribut antara anggota atau mungkin dengan ormas lain misalnya. Ya kalau kita kan politik itu tidak boleh dilarang ya. Hak warga negara. Dan kami pun di yayasan tidak melarang siapapun, tetapi tidak harus memaksa. Kalau memang banyak anggota kami di yayasan itu yang ikut maju ke peralatan menjadi DPR. Jadi beda politik ya, bisa. Partainya macam-macam. Bisa. Hampir semua partai ada di kami. Mohon maaf kalau saya sebutin ya, dari Golkar ada, PDI ada, dari Perindo ada, dari Buruh ada, PSI ada. Hampir semua partai ada ikut di yayasan kami. Nah, mereka berjuang, minta doa restu. Saya bilang, ketika ada saudara, manfaatkan saudara. Kalau mereka mau, silakan. Tapi saya tidak berani mengarahkan, biar tidak salah betul. Jadi bebas memilih gitu ya. Memilih untuk DPR-nya. Nah, untuk DPR provinsi, DPR RI sama DPD RI, karena kemarin kan saya maju, sekarang tidak. Tetap kami punya suara, kan kami juga akan mempertimbangkan calon yang betul-betul bisa diajak berjuang. Untuk ngayah kepada tanah Bali dan bisa betul-betul membawa aspirasi kami, membawa aspirasi masyarakat Bali. Itu ya kami lakukan. Kalau kita lihat bahwa kegiatan sosial yang dilakukan oleh Yayasan KRIS ini luar biasa ya. Sampai kapan kira-kira Jero akan menekuni kegiatan kemanusiaan semacam ini? Sampai kapan? Sampai mati mungkin. Jadi ketika saya diberikan umur oleh Tuhan,
Ini pelajaran hidup ketika saya diproses di penjara sampai saya bebas. Itu adalah wujud syukur saya, Pak. Tiang itu di penjara 2 kali. Musuh saya, orang yang benci saya waktu itu kan Pak Kapolda Gulusi. Saya akhirnya bisa bebas di hari Raya Nantus. Di hari pertama bebas 5 bulan, ketok palu, purnama Kajang Kliwon. Hari Tuhan Yesus. Lagi kasus kedua saya masuk penjara di Netilem, saya bebas. Nah itu yang membuat saya ada tangan betara lah yang membantu saya bebas dari penjara. Sehingga saya ingin membalas budi beliau. Dengan pengalaman saya pernah menjadi sekjen, pernah menjadi kepala cabang, pernah menjadi kepala tukang tarik. Saya sebagai pengalaman ini untuk membantu masyarakat, untuk membalas kebaikan betara. Nah dengan saya berbuat baik, akhirnya banyak yang ngikutin saya. Sampai ribuan sekarang punya saudara. Yaitu karena beliau, karena tangan Tuhan saja yang bekerja untuk saya membantu. Kalau tidak begitu, nggak mungkin saya seperti sekarang ini. Iya, iya. Nih, ada pertanyaan penting juga. Jero Bimo kan lama malang melintang di dunia ormas dulu. Nah, kemudian bagaimana komentar Jero Bimo dengan yang ormas-ormas yang ada di Bali sekarang, dan mungkin ada imbauan bagi mereka agar tetap menjaga Bali ini tetap kondusif? Ya, saya memang lama dulu di ormas, tetapi kalau menghimbau kan mereka punya urusan, saya nggak berani. Harapan saya sih kepada saudara-saudara saya di ormas, mari kita jaga rasa persatuan, rasa kekeluargaan, rasa persaudaraan, karena tanah Bali ini adalah tanah milik leluhur kita yang memperjuangkan Bali sehingga kita bisa nikmati sampai hari ini. Jangan sampai seperti yang dulu-dulu yang pernah kita alami sama saudara Bali, akhirnya kita ribut, saling melakukan tindakan yang tidak baik lah. Dan saya juga merasa senang dan bersyukur ormas-ormas sudah mulai bersatu, kegiatan positif sudah mulai dilakukan. Ya semoga semua ormas bisa bersatu, dan kita pun ingin bersatu, ingin menjaga dan bersama-sama menjaga tanah Bali. Sebagai penutup, Jero Bimo mungkin bisa memberikan imbauan kepada masyarakat kita untuk menjaga ketertiban dan persaudaraan menyama beraya kita di Bali. Ya, harapan saya kepada masyarakat tanah Bali, mari kita berkarma berbuat baik. Karena umur kita tidak ada yang tahu. Makanya kita, yayasan ini lahir dengan tujuan untuk mencari saudara, bukan mencari musuh. Untuk menjaga tanah Bali. Mari kita bersaudara di tanah Bali. Mari kita jaga tanah Bali. Karena tanah Bali harus kita wariskan kepada anak cucu kita nanti. Jadi intinya lagi, ketika kita berbuat baik, kita jauh lebih dihargai oleh masyarakat dibandingkan kita berbuat jahat. Semua orang akan memusuhi, malah aparat pun akan menargetkan kita untuk masuk ke bui. Nah, itu ya, mantap. Semeton Denpos, itulah tadi kupas tuntas kita dengan Jero Bimo ya. Jadi sudah banyak dijelaskan oleh beliau, dan kita ingin mengungkap sisi kebaikan, karena kita mengungkap kebaikan jauh lebih sulit dari menyoroti keburukan. Jadi itulah pesan kami. Semoga kita di Bali tetap menyama beraya, saling sagilik saguluk sabayantake. Jadi selalu bersatu dan semangat seperti Pankobar, pantau kota bareng-bareng. Rahayu. Om Santi. Om Santi.